Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup ya. Tidak terasa sudah malam Jumat lagi nih. Saatnya segmen yang sudah kalian tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Radio Horor Indonesia, di mana di sini saya akan membacakan beberapa cerita-cerita mistis yang sudah dikirimkan oleh teman-teman Ada Apa Gerangan melalui email kami. Bagi teman-teman yang juga mungkin punya pengalaman mistis dan ingin dibacakan di sini dan didengarkan oleh teman-teman yang ada di sini semua, kalian bisa tuliskan dan dikirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Baiklah, langsung saja kita simak cerita yang pertama yang sudah dikirimkan oleh Mas Yudi, yang bercerita tentang pengalaman dari masa kecilnya dulu. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Selamat malam Mas Tama, nama saya Yudi. Saya ingin berbagi cerita mistis yang ringan-ringan aja nih. Karena kebetulan sejak kecil saya sudah akrab dengan hal-hal di luar nalar. Sekitar tahun 90-an, waktu itu kalau tidak salah ya, saya masih kelas 5 SD. Zaman dulu anak-anak suka sekali adu jangkrik. Biasanya saya dan teman-teman mencari jangkrik sendiri. Ya maklumlah, daripada uang saku dibelikan jangkrik, lebih baik buat beli kelereng. Suatu hari setelah sholat maghrib, saya, kakak, dan beberapa teman berangkat ke sawah di belakang perkampungan kami untuk mencari jangkrik. Berbekal senter jadul yang cahayanya berwarna kuning, kami pun memulai perjalanan. Untuk sampai ke sawah, kami harus menyeberangi sungai yang tidak terlalu lebar, kira-kira 7-8 meter. Setibanya di sawah, kami langsung berpencar, masing-masing mencari jangkrik ke arah yang berbeda, dan saya memilih ke arah utara. Setelah sekitar 1 jam mencari, saya menemukan seekor jangkrik yang sedang berbunyi di atas ular yang melingkar. Konon katanya, jika menemukan jangkrik seperti itu, jangkriknya pasti tak terkalahkan, tapi syaratnya harus ditangkap dengan tangan kosong. Singkat ceritanya, saya berhasil menangkap jangkrik tersebut. Karena sudah terlatih, rasanya sangat mudah. Setelah itu, saya masukkan jangkrik itu ke dalam bambu kecil yang zaman dulu biasa digunakan sebagai wadah jangkrik. Malam itu, saya mendapat 4 ekor jangkrik. Sekitar jam 8 malam, kami memutuskan untuk pulang karena masing-masing sudah mendapatkan jangkrik. Selama di sawah tidak ada kejadian aneh. Kami pun menyeberang sungai dan kembali ke rumah. Karena rumah kami berdekatan, kami biasanya berkumpul di rumah saya. Disinilah terjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Ketika kami memindahkan jangkrik-jangkrik hasil tangkapan ke wadah penyimpanan, jangkrik yang saya yakini sebagai andalan saya keluarkan. Namun ternyata yang keluar bukanlah jangkrik, melainkan sebuah jari kelingking yang masih bergerak. Padahal ketika saya tangkap, jari itu jelas-jelas adalah seekor jangkrik.
Bahkan saat saya bawa pulang, jangkrik itu berbunyi sangat nyaring. Seketika teman-teman dan kakak saya kaget, berteriak dan lari tunggang langgang. Karena saya sudah sering mengalami kejadian di luar nalar, reaksi saya tidak terlalu histeris. Tapi ya tetap aja kaget, Mas Tama. Siapa coba yang gak kaget ketika tiba-tiba yang keluar itu jari bukannya jangkrik. Kebetulan ayah saya itu seorang kejawen yang mengerti hal-hal seperti itu. Beliau menyarankan untuk mengembalikan jari tersebut ke tempat asalnya. Astaga, melihat jari kelingking yang gerak-gerak aja udah membuat bulu kuduk merinding. Lah ini malah disuruh mengembalikan, kata ayah saya. Karena saya yang mengambil, mau tidak mau saya juga yang harus mengembalikannya. Dengan sangat terpaksa, saya ambil jari itu dibantu oleh ayah. Lalu dengan diantar ayah, saya menuju kembali ke sawah. Setelah sampai di tempat saya menemukannya, saya kembalikan jari tersebut sambil meminta maaf karena tidak sengaja mengambilnya. Saya sendiri tidak tahu harus meminta maaf pada siapa, tapi karena ayah yang menyuruh ya saya hanya mengikutinya. Hal aneh juga pernah saya alami waktu saya masih SMP. Saya dan teman-teman sekampung sering sekali bermain ke asrama polisi yang tidak terlalu jauh dari perkampungan kami. Kebetulan saya memang punya beberapa teman yang tinggal di sana. Suatu hari, kami mendapatkan undangan dari salah satu teman yang tinggal di asrama. Sebut saja namanya Agung. Ayah Agung yang merupakan seorang perwira polisi mengajak kami untuk acara bakar-bakar. Beliau lalu membeli beberapa ikan laut segar yang cukup besar untuk acara tersebut. Sekitar jam 6 sore, kami berenam memutuskan untuk segera berangkat ke asrama dengan berjalan kaki. Singkat cerita, mulailah kami membakar ikan dan ayam yang sudah disiapkan. Kami membakar di sebuah lahan kosong di depan rumah Agung yang ditumbuhi semak-semak dan beberapa pohon pisang. Malam itu suasana terasa sangat sepi dan tenang. Karena kami masih anak-anak, suasana seperti itu sama sekali tidak kami pedulikan. Namun tiba-tiba tercium aroma yang sangat wangi. Dani adalah orang pertama yang nyeletuk. "Hah, harum banget." Kami semua pun mengiyakan aroma tersebut. Seolah tidak memperdulikan keadaan, kami tetap melanjutkan acara bakar-bakar. Hampir 1 jam, semua pun sudah terbakar dengan sempurna. Kami bersiap untuk menyantapnya bersama-sama. Nah, disinilah kejadian aneh dimulai. Ikan yang jelas-jelas sudah matang sempurna, ketika kami hendak memakannya, ternyata hanya matang di bagian luarnya. Dagingnya masih merah dan segar. Kami semua sontak kaget. Padahal kami yakin sekali ikan itu sudah matang. Anehnya, ayam yang kami bakar telah matang sempurna. Akhirnya kami hanya menyantap ayam sampai habis. Setelah selesai makan, kami memutuskan untuk membakar kembali ikan yang masih mentah. Setelah beberapa lama membolak-balik, kami mengeceknya lagi. Namun ikan itu tetap saja mentah. Akhirnya kami memanggil ayah Agung untuk memberitahukan kejadian ini. Ketika ayah Agung keluar dan melihat ikannya, ternyata ikan itu sudah matang, tidak mentah seperti yang kami lihat tadi. Kami semua hanya bisa saling menatap tanpa tahu harus berbuat apa. Kami kembali memakan beberapa ikan tersebut. Setelah kenyang, sisa ikan dibagi oleh ayah Agung untuk kami bawa pulang. Kami semua berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada ayah Agung, lalu pulang ke rumah masing-masing. Setibanya saya di rumah, ikan bakar tersebut saya serahkan pada ibu. Namun, belum sempat ibu membuka bungkusan ikan, pintu rumah ada yang mengetuk. Terdengar suara teman-teman saya memanggil ayah saya dari luar. Setelah ibu membuka pintu, saya melihat wajah teman-teman hampir semuanya pucat ketakutan. "Ada apa?" tanya ibu saya. "Tante, Om Hendra ada nggak?" tanya salah satu teman saya sambil mencari ayah. "Ada, sebentar ya," jawab ibu saya sambil masuk memanggil ayah yang sedang menonton televisi. Ketika ayah saya keluar, beliau langsung berucap,
Walah, ikan kalian mentah lagi ya? Seolah-olah beliau sudah tahu apa yang terjadi. Padahal saat pulang saya belum sempat bertemu dengannya. Loh, Om Hendra kok tahu? Tanya Ega penasaran. Ayah menyuruh saya mengambil ikan bakar yang saya bawa tadi yang belum sempat dibuka oleh ibu. Yud, buka ikanmu, perintah ayah. Saya pun membuka bungkusannya. Ternyata benar kata ayah, ikan yang saya bawa berubah menjadi mentah. Benar-benar masih segar dan tidak ada bekas dibakar sama sekali. Spontan ikan itu saya lempar. Setelah itu ayah saya menuju ke dapur. Tidak lama kemudian beliau kembali ke ruang tamu sambil membawa sedikit garam di tangan kanannya. Entah apa yang ia lakukan, namun ia keluar kemudian melempar garam itu ke arah luar. Kemudian ayah menjelaskan pada kami bahwa saat acara bakar ikan, salah satu teman saya yaitu Danang tidak sengaja menginjak anak kecil yang merupakan anak penunggu area kebun pisang itu. Karena itu ibunya marah pada kami dan akhirnya kami diganggu. Ayah juga menjelaskan bahwa ada sosok nenek-nenek yang mengikuti kami. Makanya ayah membuang garam itu yang bertujuan untuk meminta sosok nenek itu untuk kembali ke tempatnya. Akhirnya ayah menyuruh kami membuang ikan mentah yang kami bawa. Sebab menurutnya tidak lama lagi ikan itu akan membusuk karena sari dari ikan tersebut sudah diambil oleh sosok-sosok yang merasa terganggu dengan kegiatan kami. Demikian Mas Tama, pengalaman yang sedikit menegangkan tapi juga seru. Mengingat masa-masa kecil dulu yang sangat indah karena belum memikirkan beban kehidupan. Semoga channel Ada Apa Gerangan semakin sukses dan sehat selalu untuk Mas Tama dan kru Ada Apa Gerangan. Besok akan saya bagikan lagi cerita mistis yang lainnya. Saya Yudi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudi yang sudah mengirimkan pengalaman ketika kecil dulu. Saya jadi teringat saat kecil dulu juga sering mencari jangkrik di tengah sawah sih ya. Tapi alhamdulillah nggak pernah ketemu hal-hal yang ganjil atau menyeramkan. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang suka cari jangkrik ketika kecil dulu. Waktu itu kayaknya kita susun bambu jadi kandang gitu kan ya. Lalu kita adu suara jangkriknya. Oh, jadi keinget masa kecil. Ya sudah, kita langsung saja menuju ke cerita selanjutnya. Kali ini ada sebuah kiriman cerita dari Mbak Bumen. Bukan nama asli, mungkin karena Mbak Bumen ini tinggal di daerah Kebumen kali ya. Yang pasti Mbak Bumen membagikan pengalaman mistisnya ketika dia baru saja pindah ke sebuah kos-kosan. Gara-gara patah hati setelah putus dari pacarnya, malah setelah pindah mengalami kejadian yang lebih menyeramkan. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Tama, nama saya Bumen. Saya mau cerita horor nih. Saya akan bercerita tentang kejadian di tahun 2021. Belum lama ya, tapi tahun itu adalah tahun di mana saya patah hati. Saya berkenalan dengan seorang laki-laki, tapi hubungan kami putus begitu saja karena dia kembali ke mantannya. Hati saya hancur. Orang-orang di sekitar saya bilang saya hanya dimanfaatkan. Karena saat dia menganggur, sayalah yang membiayai semuanya, mulai dari makan hingga kebutuhan yang lainnya. Tapi ya udahlah, namanya juga bucin. Kalau dipikir-pikir lagi sih rasanya bodoh sekali ya. Kenapa bisa dibohongi begitu saja? Malah curhat. Keinget lagi kan? Lanjut yuk. Karena patah hati ini saya memutuskan untuk pindah kontrakan. Saya ingin suasana baru dan ingin menyendiri. Akhirnya saya pindah ke sebuah kontrakan di perkampungan yang jauh dari kebisingan dan hiruk-pikuk pabrik. Pada awalnya saya ragu tinggal di sana karena lokasinya ada di gang buntu.
Selain itu, saya satu-satunya perempuan di sana. Yang lain kebanyakan laki-laki, para pekerja magang yang masih muda. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di tempat itu karena ukurannya lebih luas dari kontrakan saya sebelumnya. Setelah deal pagi hari, sorenya saya langsung packing dan segera pindah. Setelah selesai pindahan, saya menelpon kakak perempuan saya. "Assalamualaikum mbak, saya udah pindah, tempatnya bagus nih, asri lagi." "Ya sudah dek, jangan lupa dibacakan ayat Al-Quran dan permisi karena kamu harus adaptasi di lingkungan baru." "Oke mbak." "Oh iya dek, kalau tidur jangan dimatikan ya lampunya sampai sebulan." "Hah, emangnya kenapa mbak?" "Ya jangan aja, feelingku kok ada yang aneh." "Gak apa-apa ya, ikutin aja." "Oh iya oke. Udah dulu ya mbak, aku mau beres-beres." "Iya." Malam pertama saya beres-beres dan tidak ada gangguan apapun. Mungkin karena kecapean. Sesuai nasihat kakak, setiap habis maghrib saya mengaji dan Al-Fatihah, mendoakan untuk yang tak terlihat dan yang terlihat. Malam kedua juga seperti itu, tidak ada kejadian aneh. Di malam ketiga ini saya lalai. Saya pulang kerja sudah sore, sekitar jam 6 sore. Setelah mandi dan sholat, saya tidak mengaji. Bodohnya lagi, saya mematikan lampu. Entah kenapa saya ingin sekali tidur dalam gelap malam itu. Di malam ketiga ini saya bermimpi. Saya naik ke atas bukit dan bertemu dengan teman SMP yang sudah lama sekali tidak saya temui. Dia memberikan sobekan kertas berisi tulisan Arab gundul dan tulisan Jawa yang saya tidak tahu artinya. Tiba-tiba dalam mimpi itu ada nenek-nenek yang marah-marah kepada saya. Kamu nantangin ya? Sudah saya peringatkan, tapi kamu bandel. Kamu berani sekali." Saya bingung, ini nenek siapa? Dan saya ada di mana? Kenapa mimpi ini gak kunjung selesai? Saya sadar kalau ini hanya mimpi, tapi kenapa saya gak bisa bangun? Nenek itu mengajak saya naik ke atas bukit. Di sana ada 2 sumur, yang satu airnya bening dan satunya lagi airnya berupa darah. Lalu nenek-nenek itu bilang lagi, "Jangan nantangin, nanti saya buang kamu ke sumur itu." Dalam mimpi saya didorong oleh teman saya menjauh dari sumur itu, dan saya pun terbangun. Saat saya terbangun, saya merasakan ada tangan dingin yang sedang mengusap kepala saya. Ketika membuka mata dan melihat ada perempuan berambut panjang sedang mengelus rambut saya dengan wajah pucat dan senyum yang menakutkan. Saya ingin berteriak tapi tidak bisa. Kaki, tangan dan mulut saya kaku semua. Sampai akhirnya saya bisa menguasai badan dan pikiran. Saya mengucapkan istighfar terbata-bata dan membaca Al-Fatihah dalam hati, meskipun terasa sangat susah. Ketika saya sudah tenang, kuntilanak itu tersenyum, lalu berdiri dan menghilang seperti kabut. Saya langsung menyalakan lampu dan beristighfar. Saya teringat saya belum sholat isya. Selesai sholat isya, saya menelpon kakak perempuan saya. Saya ceritakan semua yang saya alami. "Assalamualaikum mbak, aku mimpi kayak gini. Lalu aku dielus-elus sama Mbak Kunti. Tapi ini bukan Mbak Kunti yang dikontrakan lama, ini beda. Aku tadi habis sholat maghrib gak ngaji dan matiin lampu ketika tidur." "Astagfirullah, kan udah mbak bilangin jangan matiin lampu dan jangan lupa mengaji. Kenapa kamu lalai?" "Maaf mbak, kecapean banget." "Itu mimpinya artinya apa ya mbak?" "Artinya kamu gak diterima di situ. Kamu disuruh pergi dari situ. Mereka gak suka sama kamu." "Ah? Apa? Masa baru pindah harus pindah lagi?" "Ya sudah, coba dari awal lagi, mengaji dan jangan matikan lampu." "Iya mbak, makasih. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Saya juga bertanya pada teman saya
apakah ada orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk seperti itu? Ternyata ada. Ponakan teman saya bisa berkomunikasi. Anak Indomie, anak indigo maksudnya. Kata ponakan teman saya, Mbak Kunti itu bilang kalau saya ingin tinggal di situ, saya harus membacakan doa untuknya, karena sudah lama tidak ada yang mendoakannya. Jadi sejak saat itu Bang, setiap maghrib saya mengaji dan mendoakan mereka semua. Ternyata tidak hanya Mbak Kunti saja yang tinggal di sana. Ada cerita juga dari tukang bangunan. Waktu itu saya sudah 4 bulan tinggal di kontrakan itu dan merasa aman-aman saja. Tapi ya sesekali Mbak Kunti itu muncul. Dia nongol di usuk-usuk rumah. Tahu kan Bang? Usuk itu penyangga atap. Jadi kontrakan ini kan 2 petak dan cukup luas. Tapi area dapur dan kamar mandi itu belum dipasang plafon. Jadi genteng dan usuk-usuknya itu kelihatan. Nah, Mbak Kunti biasanya nongkrong di situ. Dia suka mengagetkan, lalu tertawa dan langsung hilang. Udah kayak mantan aja, ketemu langsung hilang. Tuh kan, malah mantan lagi. Lanjut ya Bang. Karena dapur dan kamar mandi belum diplafon, ibu kontrakan akhirnya merenovasinya. Saat itu saya pindah ke kontrakan yang ada di sebelahnya. Baru beberapa hari kerja, tukang bangunannya tiba-tiba menghadang saya saat pulang kerja. Namanya Mas Dewa, ya anggap aja begitu. Mbak yang ngontrak di sini ya? Iya Mas, kenapa? Emangnya nggak takut Mbak? Takut kenapa? Dalam hati saya, wah ini pasti ketemu Mbak Kunti. Gini Mbak, itu loh, di kamar mandi ada mbak-mbak rambut panjang. Loh, Masnya indigo? Enggak Mbak, kemarin saya itu kan nurunin genteng, udah mau maghrib. Menurutku tanggung kan, orang tinggal sedikit lagi di ujung kamar Mbak. Pas ambil genteng itu, mbak-mbak rambut panjang itu udah senyum aja di sudut kamar mandi. Ya langsung aku turun, lari Mbak. Lagian Mas, ngapain maghrib-maghrib masih kerja? Gantian Thomas sama yang gak kelihatan. Mbak udah tahu toh. Udah Mas, kok masih betah tinggal di sini? Malas juga mau pindahan, barang-barang juga udah banyak. Gampang lah nanti, masih pengen di sini dulu. Berani banget Mbak. Sebenarnya sih gak berani banget, cuma lagi malas pindahan aja. Lain kali jangan sampai maghrib kerjanya Mas. Iya Mbak, nanti paling jam 5 sore udah selesai kerjanya. Kapok aku Mbak, serem. Ya mau gimana lagi, kontrakan itu udah lama kosong, hampir setahun. Letaknya juga di Gang Buntu. Masuk ke sini aja harus melewati 8 pintu kontrakan kosong yang jalanannya gelap. Gimana makhluk-makhluk seperti itu gak suka? Sampai akhirnya kontrakan itu selesai direnovasi. Saya kira kalau direnovasi Mbak Kunti akan hilang. Dia malah nempel di dinding. Tapi lama-lama Mbak Kunti itu hilang, tidak menampakkan diri lagi. Saya setahun kontrak di situ Bang. Sebenarnya sih betah. Hanya saja ada kejadian kontrakan saya mau dibobol maling. Mungkin si maling mengira tidak ada orang di dalamnya. Saat itu saya sedang tidur dan merasa ada yang membangunkan, tapi nggak ada siapa-siapa. Tahu-tahu ada tangan yang masuk dari ventilasi, mau mencongkel jendela. Saya langsung teriak maling, tapi sayang malingnya nggak ketangkep. Akhirnya saya pindah kontrakan. Sekarang sudah tahun 2025, kadang saya penasaran siapa nih yang tinggal di sana. Soalnya kontrakan itu di Gang Buntu dan harus melewati 8 pintu kontrakan kosong yang jalannya gelap. Tapi mau ke sana juga takut Mbak Kunti ngikut. Oke Bang, itu aja ceritanya. Lain waktu saya cerita kisah horor masa kecil saya saat sekolah SD ketemu kaki buntung. Salam dari saya, Bumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bumen sudah berbagi pengalamannya ketika tinggal di sebuah kontrakan yang ternyata penghuninya ada juga Mbak Kunti ya. Ini juga ngingetin saya waktu pernah ngontrak dulu di sekitar daerah Bekasi, tepatnya di daerah mana dulu ya? Ini Bulak Kapal.
Saya masuk ke kontrakan itu waktu bulan puasa ya. Jadi kondisi aman-aman aja nih. Kita tinggal bertiga, di situ damai, nggak ada kayak gangguan apa-apa. Tapi ketika balik lagi habis mudik Idul Fitri, kita balik ke kontrakan, wah ternyata gangguannya ngeri. Tiap malam itu ada aja suara cewek lagi nangis. Jadi memang kalau kita ngontrak tuh pasti ada aja lah cerita tentang makhluk-makhluk begituan. Bagi teman-teman yang juga punya cerita atau pengalaman serupa bisa juga dikirimkan ya. Nanti minggu depan bisa saya bacakan di sini. Baik, kita langsung menuju ke cerita selanjutnya. Kali ini saya mendapatkan kiriman cerita dari siapa lagi? Ada Mbak Dorami yang berbagi pengalaman ketika dia kerja di daerah Semarang itu dulu. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum Mas Tama. Halo, aku mau berbagi sedikit kisahku waktu kerja di Semarang. Mungkin nggak horor-horor banget sih, tapi semoga bisa dibacakan ya. Maaf kalau tulisanku berantakan, soalnya ini baru pertama kali aku menulis cerita. Jadi begini ceritanya. Ngomong-ngomong, panggil aja aku Dorami ya. Mungkin ceritanya akan agak panjang karena sekalian mau curhat. Sebelum kerja di Semarang, aku kerja di Bandung. Tapi karena 3 tahun kerja gitu-gitu aja, aku berhenti. Aku sempat menganggur setahun. Di rumah aku sering dibilang cuma merepotkan karena menganggur. Aku jadi agak tertekan. Di tahun 2016, umurku masih 17 tahun. Umur segitu harusnya masih SMA ya. Tapi karena nggak punya uang, sekolahku pun cuma sampai SMP saja. Karena merasa tertekan, aku iseng-iseng mencari lowongan kerja di Facebook. Hingga akhirnya aku ketemu teman Facebook yang bernama Puput. Dia share kalau ada lowongan kerja. Langsunglah aku chat dia lewat Messenger, tanya lowongan kerjanya masih ada atau tidak. Dia bilang masih ada. Aku tanya kerja apa? Dia bilang jadi pemandu karaoke. Wah, seketika aku langsung kaget. Tapi saat itu pikiranku sedang kacau. Bagaimanapun aku harus kerja. Aku nggak mau dianggap jadi beban keluarga. Jadi singkat cerita, aku terima saja pekerjaan jadi pemandu karaoke itu alias LC. Aku masih inget banget, aku dijemput sama mami yang punya karaoke di pertengahan bulan Mei. Aku bilang ke keluarga kalau mau kerja di salon rambut. Jangan ditiru ya teman-teman, bohong itu nggak baik. Singkat cerita, sampailah aku di Semarang. Daerahnya nggak usah disebut ya. Pokoknya di sana ada banyak tempat karaoke. Teman-teman yang asli Semarang pasti tahu lah tempatnya. Apalagi yang cowok-cowok tuh langsung senyum-senyum. Singkat cerita, aku diajari gimana cara kerja. Ya gitulah, kalian pasti udah banyak yang tahu gimana kerja jadi pemandu karaoke. Nemenin orang karaoke lah. Tapi nggak jauh dari hal-hal kesenangan duniawi yang sesaat. Suatu hari aku berantem dengan Puput cuma karena rebutan selimut. Aku kan waktu itu tidur di mes yang ada di depan bersama Puput. Di sana itu ada 2 mes yang bentuknya rumah tua. Cuma dijadikan mes untuk anak-anak yang kerja. Karena waktu itu anak-anak yang kerja belum banyak, aku tidur di mes depan bersama Puput. Tapi karena berantem, aku minta pindah kamar sendiri. Aku minta di mes belakang yang lebih hening. Kupikir akan lebih nyaman karena jauh dari jalan. Tapi pas mau pindah, aku dikasih tahu kalau mes belakang itu agak horor. Tapi aku bukan tipe orang yang penakut, jadi aku abaikan saja. Singkat cerita, aku pindah ke rumah belakang. Kebetulan hari itu kafe tutup, jadi kami nggak kerja. Aku coba tidur lebih awal, tapi nggak bisa tidur nyenyak. Rasanya gelisah. Padahal biasanya aku gampang banget tidur. Tapi ini tumben gak bisa tidur. Terus aku cek jam, masih jam 2 pagi. Dan aku mendengar kayak ada suara geludak-geludak di ruang tengah. Tapi aku biarkan saja. Hari kedua dan ketiga lumayan bisa tidur lah. Cuma masih belum bisa lelap. Aku selalu terbangun sekitar jam 2 atau 3 pagi.
aku sering mendengar ada orang mandi di kamar sebelah. Karena masing-masing itu kan punya kamar mandi sendiri ya di tiap kamar, tapi aku cuekin saja. Sekitar seminggu kemudian, yang paling parah terjadi. Ada yang menggedor-gedor pintu kamarku. Terus pintunya itu kayak digaruk-garuk pakai kuku panjang. Aku yakin itu bukan manusia, karena gak ada orang lain selain aku. Nah, karena aku lumayan orang yang tipenya itu pemarah dan gak suka dibikin gak nyaman, ku buka pintunya. Ku teriak, "Jangan ganggu aku ya kalian. Aku di sini cuma numpang kerja." Terus aku banting pintu kamarku. Walaupun aku gak bisa lihat setan, jadi aku itu bukan tipe yang bisa lihat setan ya. Aku langsung teriak aja ke ruangan yang kosong. Sebenarnya agak takut dan deg-degan parah waktu itu. Tapi setelah itu aku jadi lega. Suasananya jadi adem, gak berisik lagi. Setelah kejadian itu, aku sudah tidak pernah diganggu lagi. Aku bisa tidur nyaman di sana. Mungkin setannya kena mental, aku marahin kali ya. Setelah aku tinggal di sana, teman-teman yang lain juga jadi berani tinggal di rumah belakang. Cuma ya gitu, mereka bilang masih suka dengar suara-suara aneh, seperti ada orang yang mandi, suara cewek nangis, dan lain-lain. Tapi aku bilang ke mereka, biarin aja lah. Pernah juga aku pulang dari kafe itu jam 3 pagi dan melihat ada kuntilanak di atas rumah. Sosoknya itu tinggi, rambutnya panjang dan gimbal, matanya hitam. Jelek banget pokoknya. Tapi aku cuma say hi dan bilang untuk tidak mengganggu. Pertama agak shock sih, karena aku bukan tipe orang yang bisa lihat setan. Kok ini kadang-kadang jadi bisa lihat begitu? Karena aku bukan cewek penakut, aku cuekin kalau ada hal-hal begitu. Sampai bosku bilang nih ya, kalau aku itu cewek Jagger yang bisa bikin hidup suasana rumah belakang. Yang paling epic lagi, waktu itu hari libur apa gitu aku lupa. Kafe kami libur semua. Malam-malam kami ngobrol-ngobrol horor di teras rumah depan. Kebetulan malam itu malam Jumat Kliwon. Tiba-tiba teman-temanku pada kesurupan massal guys. Sampai heboh satu komplek. Ada yang teriak-teriak, ada yang nangis, ada yang merayap-rayap di tempat sampah. Chaos banget. Dari 12 orang yang ada di sana, semua pada kesurupan kecuali aku. Terus datanglah Mas Agus. Dia ini penjual kopi di warung sebelah. Bisa dibilang dia ini orang yang agak ngerti lah hal-hal begituan. Dia lalu tanya sama aku, "Tadi pada ngapain kok bisa begini?" Aku bilang cuma ngobrol-ngobrol biasa. Terus disembuhinlah satu persatu. Cuma ada satu yang paling bandel nih, gak mau pergi, yang nempel di Widya. Dia gak mau keluar. Ternyata dia itu penghuni di rumah belakang. Tapi setelah negosiasi yang cukup alot, akhirnya dia mau keluar. Cuma dikasih bunga kantil saja dia mau pergi. Setelah beres, aku tanya sama Mas Agus, "Tadi itu kenapa?" Mas Agus bilang, "Kalian cerita horor ya? Mereka itu suka kalau ada orang cerita-cerita tentang mereka. Tapi kebetulan hari ini kan malam Jumat, makanya ada yang iseng masuk. Masuk satu, masuk semua." Nah lo, awas nih teman-teman yang dengerin RHI FM tiap malam Jumat. Terus aku tanya dong, kenapa aku gak kesurupan? Kata Mas Agus, "Ya karena kamu ada yang jagain, makanya mereka gak mau deket-deket sama kamu. Tadi yang di dalam Widya juga takut sama kamu. Dia bentak kamu biar kamu itu gak deket-deket sama dia. Dia juga gak mau lihat kamu. Dia susah keluar juga minta dipindahin, dicariin tempat lain, karena tempat tinggalnya sekarang jadi kamarmu. Dia gak bisa di sana. Katanya sekarang panas kalau di kamarmu." Masa iya aku lebih panas dari setan? Terus aku tanya lagi, "Dipindahin kemana Mas?" Mas Agus bilang dipindahin ke gudang belakang. Aku nggak tahu itu benar atau enggak yang dikatakan oleh Mas Agus. Tapi kejadian kesurupan massal itu nggak cuma satu kali, terjadi beberapa kali. Dan kalau ada kesurupan massal, cuma aku saja yang nggak ikut kesurupan. Nah, sekian Mas Tama ceritaku. Wah, panjang juga ya. Tapi nggak apa-apa dong ya. Mungkin kurang lengkap aja, soalnya aku kalau diceritain semuanya ini bakal panjang banget.
Soalnya ada kejadian yang lebih epik dan plot twist sebenarnya. Tapi besok-besok lagi aja lah aku ceritain. Baik teman-teman, itu aja ceritaku. Sampai jumpa lagi di kisahku selanjutnya. Terima kasih Mbak Dorami yang sudah berbagi pengalamannya ketika sempat tinggal di Semarang dan menempati mes berupa rumah tua hingga akhirnya mengalami sebuah kejadian yang beberapa kejadian mistis di sana. Selanjutnya, mungkin cerita yang terakhir untuk malam ini ada sebuah kiriman cerita dari Mas Agus di Lamongan. Mas Agus ini mengalami sebuah kejadian yang cukup unik ya. Kejadian ini biasa disebut dengan astral projection, di mana kita itu seolah-olah arwahnya keluar dan bisa melihat tubuh kita sendiri. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum Mas Tama, saya Agus dari Lamongan. Tepatnya tinggal di Dusun Wanar. Alhamdulillah saya sudah beristri dan dikaruniai 3 orang anak. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2019. Saya seorang pedagang bakso. Meskipun sebenarnya saya punya keahlian di bidang elektronika, khususnya audio. Tapi bukan tentang sound horeg ya. Keahlian ini hanya saya gunakan untuk melayani orang-orang tertentu, seperti instalasi audio di sekolah, musola, ataupun masjid. Kembali ke topik cerita. Sekitar tahun 2013, saya merintis usaha bakso dari nol. Saya keliling menggunakan gerobak bakso yang saya bonceng di motor agar bisa menjangkau tempat yang lebih jauh. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah pelanggan semakin banyak. Jualan saya bahkan habis di desa sendiri. Jadi saya tak perlu keliling jauh-jauh lagi. Karena itu saya berinisiatif membuat gerobak dorong karena feeling saya bilang sudah saatnya buka pangkalan. Benar saja, beberapa bulan kemudian ada kios kosong di lokasi pasar desa yang disewakan. Saya langsung mencari pemiliknya yang kebetulan masih satu desa dengan saya. Setelah bertemu, kami sepakat dengan harga sewa. Saya bahkan melebihkan uang sewanya karena kata pemilik kios, uang itu akan diinfakkan ke masjid. Saya niatkan ikut nebeng infak mumpung lagi ingat. Saya langsung memulai jualan bakso di kios pasar dan saya beri nama Bakso Pantura. Dulu saya juga melayani pesanan online. Dan sepertinya warung itu masih ada di Google Map deh. Awalnya istri dan tetangga menyarankan saya untuk mencari hari baik untuk pembukaan. Mereka menyuruh saya tanya ke Pak Kiai atau orang pintar. Tapi memang dasar saya orangnya agak aneh. Saya tidak menuruti saran mereka. Bagi saya kerja itu sekedar syariat saja. Hari pertama jualan, saya cuma dapat 3 porsi. Lucu sekali, gak sampai 30.000. Tapi saya tetap santai. Namanya juga baru buka. Walaupun pulang ke rumah, istri saya sudah pasang muka cemberut melihat dagangan masih utuh. Dia berharap dagangan habis seperti waktu masih keliling. Tapi saya maklumlah. Siapapun yang biasanya dapat uang banyak, lalu tiba-tiba anjlok cuma dapat 30 ribuan, pasti akan cemas. Tapi saya santai saja, masih ada hari esok. Hari kedua alhamdulillah ada peningkatan, dapat 5 porsi. Hari-hari berikutnya terus meningkat sampai omsetnya melebihi waktu jualan keliling. Omset ini stabil hingga warung bakso Pantura tutup di awal pandemi COVID-19, tapi bukan karena COVID atau santet, tapi memang karena takdir. Suatu hari saat saya melayani pembeli, tiba-tiba telinga saya seperti ada yang meniup dari belakang. Dalam hati saya tanya, ini pelanggan iseng kali ya? Saya menengok ke belakang sambil tersenyum, tapi ternyata tidak ada orang. Seketika seluruh tubuh saya merinding dari kaki hingga kepala. Saya tidak merasa takut, cuma merinding tebal saja. Setelah menengok ke depan, para pelanggan penasaran dan bertanya,
"Ada apa mas? Kok tiba-tiba nengok dan ngusap kepala?" Saya jawab, "Telingaku tadi kayak ada yang niup." Sontak para pelanggan kaget. "Itu makhluk halus mas," kata salah satu pelanggan. "Hati-hati, sepertinya ada orang yang mau jahat sama sampean mas. Banyakin doa, sepertinya banyak yang iri karena warungnya rame," tambah yang lainnya. Saya jawab, "Iya bu, semoga gak ada apa-apa." Saya tetap melayani pembeli sambil mengobrol seperti biasa dan suasana kembali normal. Hari-hari berikutnya pembeli tetap ramai. Bahkan gerobak belum saya parkir di depan warung, pelanggan sudah mengantri. Saya bekerja sendirian tidak pakai karyawan. Bahkan saking capeknya, saking ramainya, saya mengalami kram tulang iga yang luar biasa. Rasanya seperti ada yang mencengkram organ dalam. Mata saya melotot, saya tak bisa bersuara atau bergerak. Akhirnya saya terpaksa libur dagang selama 2 minggu karena kecapean. Setelah diurut tukang pijat, alhamdulillah sembuh. Untuk mengisi waktu luang, saya main ke rumah teman yang ada di desa sebelah, yang kebetulan juga desa orang tua saya. Tiba-tiba ada seorang bapak memanggil saya. "Mas Agus." Iya, ada apa pak?" tanya saya sambil menghentikan motor. "Kebetulan saya lihat sampean lewat sini," kata bapak itu. "Itu mas, mesin audionya musola di RT saya lagi rusak. Bisa tolong dibetulin nggak?" "Oh, insya Allah pak, kebetulan saya lagi libur dagang." Kira-kira kapan ya mas bisa ditangani?" tanya bapak itu penuh harap. "Sekarang aja pak, kita cek ke musola, mumpung masih pagi. Siapa tahu rusaknya ringan dan bisa langsung beres, karena besok saya udah ada rencana belanja dan mulai dagang lagi." "Oh iya mas, monggo," tanggap bapak itu dengan senang hati. Sesampainya di musola, saya cek dan ternyata kerusakannya cukup berat. Saya pulang dulu mengambil peralatan dan langsung lanjut mengoperasikan mesin itu di tempat. Alhamdulillah, sore harinya operasi sukses dan mesin audio kembali berfungsi. Setelah urusan audio musola beres, saya pamit pulang. Namun saya mampir dulu ke rumah orang tua saya di desa itu, sambil ngopi di warung favorit saya di pinggir sawah yang suasananya sejuk. Rencananya saya baru akan pulang ke rumah pada malam hari. Jadi singkatnya aja, malam itu sudah larut, dan kebetulan malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Sekitar jam 12 malam, saya pulang naik motor. Saya pakai motor butut gigi 3, shocknya mati dan lampu motor juga mati. Tapi alhamdulillah waktu itu musim kemarau dan banyak bintang. Meskipun anehnya bulan tidak muncul. Saya menjalankan motor pelan-pelan sambil menikmati suasana malam. Biasanya kalau lagi bersepeda saya itu suka azan. Tapi malam itu seingat saya tidak melakukannya. Setelah sampai di tengah perjalanan, saya bisa melihat lampu-lampu penerangan jalan di area masuk desa saya. Saya pun tetap menjalankan motor dengan santai, sekitar 20 km per jam. Tapi suasananya kok gak kayak biasa. Dalam hati saya bertanya, sepinya kok keterlaluan. Dari tadi gak ada mobil atau motor yang nyalip atau papasan ya. Saya terus menatap ke depan. Tiba-tiba saya kaget karena lampu-lampu penerangan jalan di desa saya yang tadi sudah kelihatan, sekarang malah tidak terlihat. Harusnya kan semakin dekat semakin terang. Oh, mungkin mati lampu, atau aku kali yang ngantuk, jawabku dalam hati. Tapi saya tengok kanan kiri, lampu-lampu di desa saya dan desa orang tua saya masih menyala. Tanaman jagung dan tanah di sawah juga terlihat jelas. Artinya saya tidak salah lihat. Paving jalan yang saya lewati juga terlihat jelas. Tapi di arah lurus ke depan, sepanjang jalan hanya gelap atau hitam. Semakin lama, saya merasa semakin mendekati area gelap itu. Ketika jarak saya sudah sekitar 3 atau 4 meter, tiba-tiba semuanya gelap dan saya pun sudah tidak sadarkan diri alias pingsan. Keesokan harinya istri saya bercerita
bahwa saya ditemukan tergeletak pingsan di pinggir jalan di samping motor yang juga roboh. Pengendara motor yang menemukan saya memberitahu warga desa ada yang mengenali saya, lalu mereka langsung memberi kabar ke rumah. Istri saya dan warga desa lalu memberi kabar pada orang tua saya di desa sebelah. Saya dibawa kembali ke desa orang tua saya untuk dibawa ke puskesmas karena lokasinya lebih dekat. Sesampainya di puskesmas, saya masih pingsan. Nah, ini anehnya. Saya bisa mendengar keramaian orang-orang di sekitar, tapi tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Saya juga tidak bisa membuka mata dan tidak bisa merasakan apa-apa. Padahal saya mendengar ada yang bilang saya menggigil kedinginan dan minta diselimuti. Tapi saya tak merasa kedinginan. Perasaan saya itu hanya diam dan merasa biasa saja. Bahkan saya juga mendengar ada yang menanyakan uang 800.000 yang saya kantongi. Secara tidak sadar, saya lalu merogoh saku celana dan menyodorkan tangan saya. Kata istri saya yang bertanya itu adalah bapak saya. Nah, setelah saya menyodorkan tangan, tiba-tiba saya merasa sudah mengambang di atas. Saya cuma fokus memperhatikan tubuh saya yang terbaring di ranjang. Dari posisi mengambang, saya melihat ragaku sendiri. Loh, itu aku. Oh, aku sedang dioperasi. Loh, udah selesai? Udah bangun dari ranjang? Lah, udah turun dari ranjang? Ragaku jalan keluar dari ruangan menuju parkiran motor. Udah naik motor, dibonceng, diantar pulang. Posisi saya masih terbang, mengawasi raga saya yang dibonceng oleh motor. Mungkinkah saya yang terbang itu disebut ruh? Dan raga saya yang dibawa itu siapa? Yang unik yang saya rasakan waktu itu malah lucu dan tidak semenyeramkan yang dibayangkan. Setelah sampai di depan rumah dan raga saya turun dari motor, posisi saya masih mengawasi dari atas. Hingga raga saya berjalan menuju pintu rumah, saya masih terbang sambil mengawasi. Tapi setelah raga saya sampai di pintu rumah dan masuk, tiba-tiba semuanya terasa gelap dan saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Padahal menurut cerita istri saya, begitu masuk rumah saya langsung duduk dan ngobrol biasa dengan orang yang membonceng, yaitu bapak dan tetangga saya. Istri saya bilang saat itu saya tidak ingat apa-apa. Pagi harinya saya terbangun dan menurut saya baru sadar dari pingsan. Saya pun duduk terbengong di ranjang kamar. Rasanya badan saya berat dan aneh. Kok udah bangun? Tanya istri saya yang beranjak dari dapur. Ini kenapa? Tanya saya sambil meraba perban di pelipis mata. Loh, tadi malam sampean jatuh naik motor di utara desa. Masa nggak inget? Tanya istri saya dengan wajah cemas. Lah, ini sarung siapa yang kupakai? Itu sarung bapak. Tadi malam dilepas buat sampean pakai karena sampean menggigil kedinginan dan minta diselimuti. Jawab istri saya heran. Samar-samar saya mulai mengingat kejadian malam itu. Aku nabrak genderuwo, ucapku spontan. Makanya udah dibilangin jangan sering mondar-mandir pulang tengah malam, omel istri saya. Walaupun jalan di tengah persawahan itu terlihat biasa, faktanya memang sering terjadi kecelakaan tunggal di sana yang rata-rata mengakibatkan kematian atau luka serius. Tapi alhamdulillah saya masih selamat. Hanya luka sobek di pelipis yang harus dijahit 7 jahitan. Saya juga sempat memfoto wajah saya yang masih diperban. Tapi ada yang aneh. Wajah saya pucat dan ada lingkaran hitam di sekitar mata. Kata salah satu kerabat yang mengerti hal gaib, ada yang masih menempel di tubuh saya. Oke Mas Tama, terima kasih sudah mengangkat kisahku ini. Cukup sekian dulu ya. Sebenarnya masih banyak lagi nih, tapi dilanjut lain waktu. Mohon maaf kalau kisahku ini kurang menyeramkan dan kalimatnya masih berantakan. Sukses selalu Mas Tama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus yang sudah berbagi pengalamannya untuk didengarkan oleh teman-teman yang ada di sini. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah mengirimkan
cerita-cerita mistisnya. Yang tadi itu ada Mas Yudi, ada Mbak Bumen, dan juga ada Mbak Dorami dan juga Mas Agus. Dan bagi teman-teman yang juga punya pengalaman mistis atau pengalaman serupa, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, atau mungkin kalian langsung kirimkan saja ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com supaya bisa saya bacakan di sini ya. Sebelum kita akhiri segmen ini, seperti biasa selalu ada nih, dimana saya akan kirim-kirim salam nih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri menuliskan kolom komentar pada episode sebelumnya. Salam untuk Mbak Wati Tamara yang sudah menjadi komentar pertama pada episode minggu lalu. Selanjutnya ada Nyai Abdul 22, lalu ada Saipul Koswara, kemudian ada Mbak Kunti nih, kuntilanak atau emang namanya Kunti. Lalu ada Pramuka Sky 5654, sehat Bang Tamas keluarga, rezeki lancar. Terima kasih ya. Doa yang sama untuk teman-teman sekalian. Selanjutnya ada Mas Agus Zailani, ada Mbak Atin Mubarokah dari Purbalingga, lalu ada Mbak Deni Rahman. Selanjutnya ada Sari Ayu Saputri dari Tembilahan, Inhil, Riau. Berikutnya ada Geri Priambodo, lalu ada Rumiati, kemudian Mbak Sandra Erlangga, Yani Imut, ada juga Mas Hendy Suhardiman dari Sukabumi. Siapa lagi nih? Ada Wasidik dari Subang, Jawa Barat. Lalu ada Zain Zone gitu mungkin ya bacanya. Lalu Laili Kusumawati dari Batam. Kemudian ada Yusuf Fahmi Akbar, ada juga Suryahyah. Salam juga untuk Mbak Ulfa Dwi Susanti. Lalu ada juga Zulaika Dimas Kunyilit dari Surabaya. Kemudian ada Valreza. Selanjutnya ada komen dari Kalista Andini. Komentarnya, suami saya anggota Polri Mas, termasuk satuan elitnya Polri. Dia juga termasuk orang yang peka tentang hal-hal gaib begitu. Dia itu sering keluar masuk hutan, sering cerita-cerita pengalaman horornya di hutan. Tapi saya bingung nih mau nulis ceritanya bagaimana. Tulis cerita aja ya. Nanti untuk Mbak Kalista Andini, asal ditulis aja seperti apa kronologinya. Nanti tim kami yang akan merapikan lagi supaya bisa dibacakan. Gitu Mbak Kalista Andini. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengirimkan pengalamannya atau pengalaman dari suaminya nih. Selanjutnya ada Waipus, lalu ada Romzi Ahmad, kemudian ada Gundul Kucluk nih yang baru kelihatan. Komennya, semoga tahun depan ada yang ceritain Sri Mulyani. Maksudnya apa nih? Lalu ada Kanaya SC5WI dari mana nih? Dari Bogor, merantau di Sumatera Barat. Kemudian ada Pujangga 9808, ada Mbak Ani Supriyati dari Prambanan, ada Asmi Istiawan, kemudian ada Nosiki, begitu ya, dari Pati Bumi Minatani. Ini Bupati Pati jadi ganti nggak nih ngomong-ngomong? Kayaknya dari kemarin lumayan rame nih beritanya ya. Selanjutnya aja dari Retno Diandini dari Taiwan. Lalu ada Fajar Junior. Selanjutnya ada Rani Rohani dari Parung Bogor, Mbak Niken Fajar. Kemudian ada Nurul Komariatus, ada juga Panji Sablon, ada Mbak Endang Winarsih, ada This Is Bima. Kemudian ada Mbak Gendis. Lalu ada Mbak Asih dari Solo, ada Ari Wijatmiko. Dan yang terakhir untuk malam ini ada Mas Panji Prasetyo. Merdeka, 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 pesannya seperti itu. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diberikan kemerdekaan hidup di negeri ini ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meramaikan episode RHI FM untuk malam ini, dan juga setiap episode Radio Horor Indonesia setiap malam Jumat. Terima kasih sudah menyimak. Dan tentunya jangan lupa untuk tuliskan komen lagi supaya semakin meriah. Tentunya tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi pada episode selanjutnya dan RHI FM minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari.